Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita berjumpa kembali untuk mendengarkan firman Tuhan dan menyampaikan doa-doa syafaat kita kepada Tuhan. Untuk firman yang akan kita dengarkan, mari kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu dengan rasa syukur dan ucapan terima kasih kami, karena kami merasakan begitu besar kasih-Mu kepada kami. Tuhan senantiasa menuntun dan menyertai hidup kami. Dan pada saat ini bertambah sukacita kami karena Tuhan beri kesempatan bagi kami untuk mendengarkan firman yang menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami dan menyampaikan doa-doa permohonan kami kepada Tuhan. Karena kami percaya bahwa Tuhan adalah sumber segalanya di dalam hidup kami. Inilah doa kami sampaikan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang menjadi bahan renungan kita pada hari ini terambil dari kitab 2 Raja-Raja 4 ayat 2, demikian bunyinya. Jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat kuperbuat kepadamu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hamba-Mu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita hubungkan dengan situasi kita sekarang, mungkin banyak orang mengatakan dalam situasi kehidupannya, rumah tangganya, krisis ekonomi. Kemana kita harus pergi? Kemanakah kita harus mengadu? Siapakah yang mampu menolong kita dalam mengatasi persoalan ini? Saudaraku kita yang dikasihi oleh Tuhan, kita belajar dari pengalaman perempuan yang adalah bekas istri para nabi. Bukan hanya dia kehilangan suaminya sebagai nabi, sebagai orang yang takut akan Tuhan, tapi dalam proses perjalanan hidupnya bersama dengan anaknya, ternyata dia juga mengalami krisis ekonomi sehingga dia harus membayar utang. Dan ketika dia tidak mampu membayar utangnya, maka anaknya akan diambil orang yang mana dia mempunyai utang kepada orang itu, sehingga anaknya itu bisa diambil untuk menjadi budak mereka. Inilah yang terjadi dalam diri perempuan yang datang kepada Nabi Elia. Elisa datang dan bertemu dengan mereka, dan dia datang mengatakan keluhannya kepada Elisa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa katanya? Bahwa anaknya akan diambil menjadi budak. Coba bayangkan bagaimana perasaan ibu itu ketika dia sudah kehilangan suaminya. Dia juga dililit oleh utang dan hampir-hampir saja anaknya juga akan diambil oleh orang lain. Sungguh hancur perasaannya, sungguh berat beban ini, sungguh tak bisa dibayangkan apa yang akan dia alami kalau itu terjadi. Tapi dia datang pergi kepada orang yang tepat. Dia mengadukan keluh kesahnya kepada sang nabi, sehingga Nabi Elisa mengatakan, apa yang dapat kuperbuat bagimu? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kata-kata ini tentu sangat menyenangkan, menyejukkan, bagaikan air yang datang, setetes air yang masuk ke mulut kita yang pada saat itu sedang mengalami dahaga, kehausan. Itu yang dirasakan oleh perempuan ini. Dan sebelum dia menjawab apa yang dia mau dilakukan oleh Elisa terhadapnya, maka Nabi Elisa bertanya kembali, apa yang ada padamu, yang ada di rumahmu sekarang? Maka dia menjawab, dia katakan bahwa apapun tidak ada di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Hanya itu yang dia punya. Dia hanya punya minyak, tidak punya tepung. Dan tidak punya yang lain selain minyak. Namun apa yang kita lihat, bahwa saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan,
dia datang kepada orang yang tepat dan dia mendapat kelegaan. Walaupun pada saat ini dia belum mendapat jalan keluar. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bagi kita yang mengalami persoalan ekonomi, bagi orang-orang yang mengalami persoalan ekonomi pada saat ini, kemana kita harus pergi? Datanglah kepada Tuhan, karena Dia adalah sumber segalanya. Bagi kita yang mengalami pergumulan berat, ketika ada masalah yang kita tidak mampu lagi untuk membuat jalan keluar, kemana kita harus pergi? Ketika kita kecewa, ketika kita stres, ketika kita bergumul karena persoalan yang begitu banyak, mungkin ada persoalan keluarga, hubungan kita dengan teman kita, hubungan kita dengan orang-orang yang kita kasihi, atau mungkin persoalan-persoalan yang lain yang terjadi dalam hidup kita, sehingga kita merasakan bahwa hampir semua yang kita punya tidak ada artinya, bagaikan hilang dari hidup kita. Bahkan mungkin kita merasakan hampir orang mengambil apa yang kita punya, karena menderitanya hidup kita, karena berbagai persoalan yang kita alami. Mungkin kita bermasalah tentang anak-anak kita, mungkin kita bermasalah tentang sekolah anak kita, mungkin kita bermasalah tentang suami, atau bermasalah tentang istri, atau bermasalah tentang apa saja yang membuat pada saat ini hati kita seolah-olah hampir kita kehilangan segalanya, dan kita merasakan bahwa kita tidak punya apa-apa. Kemana kita harus pergi? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita belajar dari perempuan ini tadi, dia pergi ke hamba Tuhan, artinya dia pergi ke Tuhan, dan dia katakan tentang segala keberadaannya dengan tulus, dengan jujur. Dia ungkapkan semua perasaannya kepada Nabi atau kepada Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, datanglah kepada Tuhan, karena Dia adalah sumber segalanya, sumber kekuatan, sumber kebutuhan, sumber penghiburan, dan sumber segala kehidupan kita, karena memang Dia adalah pemilik hidup kita. Datanglah kepadanya. Maka pada saat ini Tuhan katakan kepada kamu sekalian, kepada saya juga, Tuhan katakan, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Hari ini Tuhan katakan kepada kita semuanya, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Katakanlah kepada Tuhan. Dengan jujur kita ungkapkan apa yang kita butuhkan, apa yang kita inginkan, apa yang kita rindukan dari Tuhan. Maka sampai pada tahap yang seperti ini, tentu hati kita akan diberikan, akan dikuatkan, akan diberi ketenangan, akan diberi kenyamanan. Datanglah kepada Tuhan, ungkapkanlah seluruh perasaan kita, ungkapkanlah seluruh pergumulan hidup kita, nyatakanlah semua apa yang kita rasakan kepada Tuhan. Karena Tuhan siap untuk selalu mendengarkan kita. Tuhan siap untuk selalu mendengarkan, menerima keluh kesah kita. Dan pada waktu yang tepat, Dia akan memberikan jalan keluar, membantu kita. Demikianlah firman yang kita dengarkan pada hari ini. Tuhan menguatkan kita di dalam menjalani kehidupan kita, dan kita terus berharap kepada Tuhan, datang kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman yang sudah kami dengarkan pada saat ini. Sungguh kami merasakan bahwa kami berharga di mata Tuhan. Ketika kami merasakan begitu berat beban hidup ini, ketika kami merasakan bahwa begitu banyak yang membuat kami merasa kesulitan, masalah keluarga, persoalan anak-anak, tentang ekonomi rumah tangga, tentang pekerjaan, tentang hubungan kami dengan sesama kami, dengan keluarga kami, dengan tetangga kami, atau dengan apa saja yang membuat pada saat ini kami merasakan kesulitan, pergumulan di dalam kehidupan kami. Kami datang kepadamu ya Tuhan, karena firman ini mengingatkan kami. Tuhan, dengarkanlah suara permohonan kami, dengarkanlah keluh kesah kami. Walaupun pada saat ini kami tidak ungkapkan satu persatu, namun kami percaya ya Tuhan, bahwa Tuhan tahu apa yang terjadi dalam hidup kami. Tuhan akan menolong kami, Tuhan akan menyertai kami. Dan pada saat ini Tuhan sudah memberikan kelegaan kepada kami.
dengan bertanya apa yang ingin kuperbuat kepadamu. Itulah yang Tuhan katakan. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya jawaban Nabi Elisa kepada perempuan ini juga adalah jawaban Tuhan, pertanyaan Tuhan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan. Kuatkan hati dan iman kami sehingga kami boleh bersabar untuk menanti jawaban Tuhan, untuk menanti saat yang tepat, untuk bisa bersabar menunggu segala sesuatu akan indah pada waktunya. Dan pada saat ini juga kami berdoa ya Tuhan, untuk semua orang-orang yang mengalami sakit penyakit, terlebih-lebih orang yang mendengarkan firman ini, yang kami sama-sama bersekutu. Tuhan jamahlah mereka, sentuh tubuh mereka, sehingga penyakit ini boleh keluar dari tubuhnya dan dia mendapatkan kesehatan yang sempurna dari Tuhan. Dan Tuhan juga menjamah hatinya, sehingga dalam segala situasinya dia selalu ingat Tuhan dan tetap berharap kepada Tuhan. Setiap orang yang dalam proses pemulihan sakitnya juga Tuhan menyembuhkan mereka. Kami percaya Tuhan mengasihi semua orang yang sakit dan kuasa Tuhan mampu menyembuhkannya. Terkhusus kami berdoa buat semua saudara-saudari kekasih kami dimanapun mereka berada yang terpapar virus corona. Tuhan juga kuatkan mereka, berikan semangat, dan biarlah virus ini boleh keluar dari tubuhnya. Dan juga kami berdoa ya Tuhan, yang pada saat ini ada keluarga-keluarga yang masih tetap menantikan anak untuk ada di tengah-tengah keluarganya, untuk hadir di tengah-tengah keluarganya, untuk mereka dampingi, untuk mereka besarkan, untuk menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Tuhan berkenan memberikannya kepada mereka. Tuhan layakkan mereka untuk mendidik anak di tengah-tengah keluarganya. Oleh karena itu Tuhan jauhkan semua yang menjadi penghalang bagi mereka untuk mendapatkannya. Dan juga kami berdoa pada saat ini ya Tuhan, untuk keluarga-keluarga, anak-anak kami yang sedang berjuang untuk menggapai cita-citanya, untuk menggapai masa depannya. Tuhan menyertai mereka dan Tuhan berkati kami sebagai orang tua juga boleh mendampingi mereka seturut kehendak Tuhan, sehingga kami boleh menjadi ibu, menjadi bapak, atau menjadi kakak, menjadi saudara yang baik bagi mereka. Dan juga kami berdoa pada saat ini ya Tuhan, terima kasih untuk pemilihan kepala daerah yang sudah terjadi beberapa hari yang lalu. Kami mohon ya Tuhan, hasil yang didapatkan memberikan sukacita dan damai sejahtera bagi bangsa Indonesia yang sudah memilih pemimpinnya. Biarlah Tuhan persiapkan semua pemimpin yang terpilih untuk melakukan tugasnya dengan baik. Dengan kuat kuasa Roh Kudus Tuhan, mereka bisa melakukan tugasnya dengan takut akan Tuhan. Dan bagi para calon yang tidak mendapatkan kesempatan dalam kesempatan ini Tuhan kuatkan, Tuhan hiburkan, dan Tuhan memberikan sukacita bagi mereka, kerelaan untuk menerima kenyataan ini, sehingga jauhlah dari hidup mereka frustrasi dan stres, tapi mereka tetap boleh bersemangat dalam meneruskan kehidupannya dan berkarya bagi bangsa dan negara kami. Inilah doa dan harapan kami. Kami percaya Tuhan mendengarkannya, karena kami datang di dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah firman yang sudah kita dengarkan pada hari ini. Dan untuk menjalani kehidupannya, maka damai sejahtera yang datangnya dari Tuhan yang melampaui segala akal dan pikiran kamu akan menyertai kamu dari sekarang sampai selamanya dalam seluruh aktivitas kehidupan yang kamu lakukan. Amin. Salam sehat, tetap semangat. Tuhan memberkati kita semuanya. Terima kasih.